Assalamualaikum, berjumpa kembali dalam pelajaran ini, yaitu kita akan membicarakan materi baru, yaitu bab 2 tentang himpunan. Sebelum itu, jangan lupa kalian berdoa, terus mengisi absen di GC ya. Salam sehat selalu. Kehidupan sehari-hari, kalian tentu pernah mengumpulkan. Nah, kalian lihat di dalam gambar ini, yaitu yang pertama adalah bunga. Ini bisa kita katakan kumpulan bunga. Yang gambar kedua adalah gambar-gambar bermacam-macam burung. Nah, ini kalian bisa katakan kumpulan burung atau himpunan burung. Yang ketiga adalah gambar-gambar dari kue ulang tahun. Kalian bisa mengatakan ini kumpulan kue ulang tahun atau himpunan ulang tahun. Tetapi Ananda harus tahu kumpulan yang bagaimana yang merupakan himpunan. Tentu saja kita harus sepakati. Perhatikan baik-baik penjelasan Bapak berikut ini. Perhatikan gambar. Di sana Bapak mempunyai bilangan dari 1 sampai 14. Cek baik-baik ya. Nah, sekarang coba Bapak akan tanya. Sebutkan anggota himpunan bilangan genap. Ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Sekarang sebutkan anggota himpunan bilangan ganjil. Perhatikan baik-baik sana ya. Oke, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Betul. Sebutkan anggota bilangan prima. 2, betul. 3, 5, 7, 11, 13. Oke. Sekarang Bapak lanjutkan ya. Sebutkan anggota himpunan bilangan bagus atau bilangan yang bagus. Pasti kalian bingung. Yang mana yang bagus ya? Masing-masing orang mempunyai kriteria sendiri tentang bagus. Jadi tidak ada ya. Terus sebutkan anggota himpunan bilangan cantik. Bilangan yang cantik yang mana ya? Bingung juga karena cantik definisinya tidak jelas. Sekarang sebutkan anggota himpunan bilangan yang besar. Yang besar maksudnya mungkin 14. Menurut kamu mungkin 14, tapi ada yang lebih besar lagi. 50 besar. 6 lebih besar dari 3 dan seterusnya sehingga membuat kalian bingung. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut kalian sudah mengarah ke mana? Apa arti himpunan? Jadi, pengertian himpunan adalah ya, himpunan itu merupakan kumpulan benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Maksud didefinisikan dengan jelas, artinya kita dapat menentukan dengan tepat dan pasti anggota-anggotanya. Kalau kita masih bingung menentukan anggota-anggotanya, maka kumpulan tersebut bukan kita sebut dengan himpunan. Baik, Bapak lanjut lagi, yaitu tentang bagaimana cara menuliskan himpunan. Cara menuliskan himpunan dari SD kalian sudah tentu tahu, yaitu yang pertama, nama himpunan biasanya ditulis dengan huruf besar atau kapital. Terus yang kedua, objek yang termasuk anggota himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal. Ya, nah seperti di gambar itu ya. Terus yang ketiga, masing-masing anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma. Ingat ya, tanda koma. Ini masih banyak anak kadang-kadang seperti angka 1, seperti titik, seperti strip. Nah, jadi Bapak tegaskan koma. Terus yang keempat, sementara anggota-anggota himpunan itu biasanya ditulis dengan huruf kecil kalau dia pakai huruf kecil, ya.
Terus yang kelima, nama himpunan dihubungkan, ya, nama himpunan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Baik, Bapak, perhatikan contoh berikut. A sama dengan himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, perhatikan baik-baik. Nama himpunannya adalah huruf kapital. Nama himpunan dihubungkan dengan tanda sama dengan. Antara anggota himpunan diberi tanda koma. Dan di dalam kurung kurawal. Untuk yang kedua, sama. Hanya Bapak tambahi, kalau dia sangat banyak anggotanya, maka biasanya kita wakilkan dengan titik 3, artinya dan seterusnya. Oke, cukup ya. Sekarang bagaimana menuliskan simbol anggota dan simbol bukan anggota. Untuk simbol anggota kita bisa menuliskan seperti E, tapi ya C dikasih lidah, ya seperti ini ya. Jangan seperti huruf E, memang seperti huruf E tapi dia melengkung. Terus simbol bukan anggota tinggal kasih tanda coret. Suatu contoh, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kalian tahu himpunan bilangan asli kurang dari 10 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka bisa kita tulis 1, maksud Bapak, 1 anggota himpunan A. Kita tulis 1 simbol seperti huruf E, ini dibaca anggota A. Kalau 12, karena ini tadi definisi kita adalah himpunannya kurang dari 10, maka 12 itu sudah lebih dari 10. Maka 12 bukan anggota A. Kita tulis dengan 12, E dicoret, ya seperti huruf E dicoret, A. Jadi dibaca 12 bukan anggota A. Sekarang Bapak pertegas kembali untuk kumpulan-kumpulan yang merupakan himpunan. Di bawah ini adalah kumpulan yang termasuk himpunan. Misalnya kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jelas ya? Siapa yang tidak lahir bulan Agustus berarti tidak akan menjadi anggotanya. Kumpulan siswa laki-laki. Jelas ya? Siapa yang bukan laki-laki maka bukan menjadi anggotanya. Ya. Misalnya ada Tini, jenis kelaminnya perempuan, jelas bukan. Terus yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, misalnya mangga, masuk. Manggis, masuk. Kacang, masuk tidak? Tidak, karena huruf awalnya adalah K. Jadi kita sudah bisa membedakan dengan jelas mana yang anggota dan mana yang bukan anggotanya. Nah, berarti kumpulan ini merupakan himpunan. Terus nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, misalnya Surabaya, Sumedang, dan seterusnya. Maka jelas ini. Terus kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini juga jelas. Misalnya ayam, kucing. Kucing kaki 4 berarti bukan anggotanya. Berarti jelas sekali itu. Terus yang terakhir, ini kumpulan negara di Asia Tenggara. Misalnya Indonesia, berarti masuk anggotanya. Kalau Inggris, tidak. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi, anggotanya bisa kita tentukan dengan jelas. Itulah yang merupakan himpunan. Mempertegas penjelasan Bapak, sekarang bagaimana kalau yang bukan himpunan? Contoh-contohnya, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kata besar ini relatif. Ya, besar menurut Bapak belum tentu besar menurut kamu. Ya. Terus kaya, yang kedua, kumpulan orang kaya di Indonesia. Kaya ini juga relatif, nak. Saya merasa kaya, tapi ada orang yang lebih kaya. Dibandingkan lagi ternyata ada yang lebih kaya dan seterusnya. Maka kaya itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas, jadi kita tidak bisa membedakan mana yang anggota atau bukan anggotanya. Pandai juga begitu, tinggi juga begitu. Tinggi ini juga kata-katanya kurang jelas, jadi tidak bisa membedakan mana yang anggota dan mana yang bukan anggota. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa juga sama. Jadi itu istilahnya tidak bisa terdefinisi dengan jelas. Ada anak yang senang matematika, saya tidak senang matematika misalnya. Nah, berarti kan masing-masing anak itu tidak pasti. Nah, tidak bisa yang kita bedakan mana yang anggota dan mana yang bukan anggotanya.
Terus kumpulan makanan lezat juga begitu. Lezat ini tidak bisa dikatakan pasti. Ada yang senang tempoyak misalnya kalau kita di Bengkulu ya. Tapi kalau orang Jawa, bau tempoyak aja dia sudah mau muntah. Nah, itu banyak yang kawan-kawan Bapak seperti itu. Jadi kalau definisi lezat berarti tidak pasti. Lezat kata orang Bengkulu belum tentu lezat kata orang Jawa. Sehingga tidak bisa dengan pasti dikatakan mana yang anggotanya dan mana yang eh, bukan anggotanya ya. Maksud Bapak tidak bisa menentukan dengan jelas mana anggota dan bukan anggotanya. Kalian silahkan kerjakan latihan 21 halaman 166 sampai berjumpa pada sesi 2 yaitu menyajikan himpunan. Oke, ini nak soalnya. Selamat bekerja, mudah-mudahan kalian sukses semua. Sampai jumpa di sesi kedua.